Pernahkah kalian bertanya, siapa saya sebenarnya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang teori dari Erik Erikson ini, sebelumnya ada yang tahu nggak sih Erik Erikson itu siapa? Erik Erikson merupakan salah satu tokoh psikologi terkenal yang menganut aliran Freudian atau orang yang sepaham dengan Sigmund Freud. Nah, Erikson ini lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1902 dan wafat pada tanggal 12 Mei 1994. Erikson ini mempelajari psikoanalisis di bawah bimbingan Anna Freud, yakni anak dari Sigmund Freud itu sendiri. Dalam teorinya, ia memperluas pembahasannya itu tidak hanya tentang diri sendiri, tapi tentang masyarakat dan kebudayaan. Tidak seperti teori psikoanalisis lainnya yang hanya membahas tentang internal diri sendiri, hanya bergantung pada id, ego, atau superego. Nah, pada tahun 1939, Erikson ini pindah ke Amerika Serikat dan kemudian mengajar di beberapa universitas besar di sana seperti di Harvard Medical School, di Yale University. Kemudian juga beliau pindah di University of California, dan di sana beliau juga sempat tinggal bersama suku Sioux dan suku Yurok, yang dimana beliau juga ingin meneliti kebudayaan serta perkembangan manusia di sana. Erikson ini juga menciptakan beberapa karya, yang dimana salah satu karya yang terkenalnya itu yang berjudul Childhood and Society, yang dimana karya tersebut yang makin membuat Erikson ini dikenal oleh dunia. Nah, selanjutnya ada materi The Ego in Post-Freudian Theory. Nah, materi ini tuh terbagi menjadi 3 subbab, teman-teman. Yang pertama ada The Ego menurut Freud dan juga Erikson. Yang kedua ada pengaruh masyarakat, dan yang ketiga ada epigenetik. Langsung aja kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ego menurut Freud dan juga Erikson. Nah, menurut Freud sendiri, ego itu seperti kita menunggangi kuda yang lebih kuat. Jadi, sewaktu-waktu id itu bisa menimpa ego teman-teman saking kuatnya. Nah, ego ini tidak memiliki energi sendiri teman-teman. Dia itu mengambil energi dari id dan superego. Menurut Freud sendiri, individu yang sehat secara psikologis juga mampu menahan idnya, tapi sewaktu-waktu dia tuh bisa tertimpa oleh idnya. Nah, lalu ego itu kerjanya paling capek dibandingkan id dan juga superego. Karena dia tuh kerjanya tuh untuk menyeimbangkan gitu antara id dan juga superego supaya perilaku kita tuh diterima di norma masyarakat gitu. Nah, ego inilah muncul rasa aku, teman-teman. Oke, lanjut ke Erikson. Jadi, Erikson sendiri itu bilang kalau ego itu suatu hal yang positif. Ego tuh pusat kepribadian, dimana ya kita mengambil keputusan, kita bertindak gitu, yaitu agar kita tuh sesuai dengan norma masyarakat. Ego itu punya 3 aspek. Yang pertama itu ada ego tubuh, dimana ini tuh segala sesuatu hal yang bersifat dengan fisik, baik buruknya fisik kita, cantik apa tidaknya fisik kita gitu. Nah, yang kedua ada ego ideal. Ini tuh ekspektasi kita, bayangan ideal diri kita terhadap semua aspek diri. Jadi tidak hanya fisik, tetapi semua hal yang ada dalam diri kita. Nah, ini tuh dipandang idealnya menurut kita tuh bagaimana. Nah, yang ketiga ada ego identitas. Ini tuh bagaimana kita ingin dilihat di masyarakat. Nah, yang kedua ada pengaruh masyarakat, dimana menurut Erikson sendiri, ego kita tuh lebih banyak dibentuk oleh pengaruh masyarakat dan juga budaya. Karena memang pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial ya teman-teman. Maka dari itulah muncullah pengaruh masyarakat yang kuat bagi ego kita. Nah, yang ketiga ada prinsip epigenetik. Jadi, ego ini tuh kan munculnya rasa aku ya teman-teman. Nah, rasa aku ini berkembang seperti janin. Seperti tadi aku udah jelasin di materi sebelumnya gitu. Nah, jadi dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, terus juga lansia. Dia tuh dari lemah, terus juga mulai terbentuk, lalu juga mulai kuat dan juga sangat kuat. Nah, tiap tahapan ini ada ego yang muncul gitu teman-teman. Yang akan dijelaskan lebih rincinya itu adalah pada poin 5, yaitu antara 12 sampai 18 tahun, dimana ini tuh pencarian identitas versus kebingungan peran. Ini tuh dipengaruhinya oleh hubungan spesifiknya gitu ya teman-teman, oleh kelompok dan juga teman sebaya. Identitas ini tuh terbagi juga menjadi 4 identitas. Yang pertama ada difusi identitas. Ini tuh kita tuh belum tahu kita tuh di masa depan mau jadi apa. Kalau misal orang lain nanya, kamu mau jadi apa? Kita tuh bingung, kita tuh akan menjawab, apa ya kira-kira yang cocok bagi aku gitu. Karena ya
itu balik lagi, kita tuh belum eksplor, kita tuh belum tahu kita tuh maunya apa gitu. Nah yang kedua ada penutup identitas. Ini tuh kita tuh udah tahu mau jadi apa, kita tuh udah mengklaim kita tuh akan menjadi misal polisi gitu, tapi kita tuh nggak tahu itu tuh cocok apa enggak gitu buat kita, karena itu tuh ditentukan oleh pengaruh orang tua ataupun orang kedua gitu, jadi bukan diri kita sendiri. Nah yang ketiga ada moratorium identitas. Ini tuh kita tuh udah eksplor di dunia ini tuh udah apa aja, udah ada misalnya polisi, perawat, apapun itu, tapi kita tuh masih bingung kita tuh mau jadi apa gitu, kita tuh belum menemukan yang cocok. Yang terakhir itu adalah pencapaian identitas. Nah dia itu tuh udah mantap banget, dia tuh udah eksplor banyak hal di dunia, udah tahu banyak peran di dunia, dan dia tuh udah tahu perannya di dunia tuh akan menjadi apa gitu. Lalu jika sudah punya identitas tersebut, pada 12-18 tahun ini tuh akan muncullah kesetiaan teman-teman. Sekarang saya akan membahas satu persatu dari teori psikososialnya Erik Erikson. Saya akan membahas tahap-tahapnya itu menjadi lebih detail dan berperinci. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, sebelum kita masuk ke intinya, saya akan membahas dulu bahwa dalam setiap perkembangan egonya itu ada ego yang bertentangan. Dan ego yang bertentangan ini dinamakan dengan ego sintonik, yaitu ego yang positif, dan ego distonik, yaitu ego yang negatif. Kita langsung saja berikan contoh dan langsung masuk ke materinya. Kita akan masuk ke fase yang pertama, yaitu fase infansi. Fase infansi itu adalah fase saat kita itu baru lahir ke bumi. Nah, kita bisa perkirakan bahwa fase ini itu sekitar dari umur kita 0 sampai 18 bulan. Tadi ego yang bertentangan di sini yaitu adalah yang pertama, sintoniknya adalah kepercayaan dan distoniknya adalah ketidakpercayaan. Mengapa pada saat ini ego itu adalah ego yang bertengkar? Coba bayangkan bahwa di depan Anda itu ada seorang bayi. Bayi itu adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Bayi itu adalah makhluk yang semuanya itu disediakan oleh orang tuanya. Mereka makan itu pakai ASI oleh ibunya, terus tempat tinggal mereka pun juga disediakan, bahkan kehangatan mereka pun juga disediakan dan diatur oleh orang tua, bahkan sampai tidurnya pun juga diatur oleh orang tuanya. Ketika mereka semua mendapatkan hal yang mereka butuhkan, mereka mendapatkan makanan, minuman, dan sebagainya yang mereka butuhkan, mereka akan percaya bahwa dunia ini adalah tempat mereka bisa tinggali. Namun ketika orang tuanya itu tidak menyediakan itu, orang tuanya itu tidak benar dalam memprovide itu, mereka akan berpikir bahwa dunia ini adalah dunia yang tidak bisa ditinggali. Makanya ego yang bertentangan di situ adalah kepercayaan dan ketidakpercayaan. Setiap ego ini itu tuh harus dua-duanya itu ada. Antara ketidakpercayaan itu harus ada dan kepercayaan itu harus ada. Jadi tidak boleh ada yang 100% dan ada yang satunya lagi 0%. Dan itu juga tidak mungkin. Ego yang ideal itu yang seimbang antara ketidakpercayaan dan kepercayaan akan menghasilkan sebuah harapan. Nah, selanjutnya adalah masa early childhood yang dimulai dari 18 bulan sampai 3 tahun. Pada masa ini itu kita itu udah mulai bisa merangkak, udah mulai bisa jalan kecil-kecil di akhirnya bahkan, dan sudah mulai berarti yang namanya toilet training yang sering dilakukan oleh orang tua masa kini yang sudah dapat pelajarannya itu yang toilet training. Nah, di masa ini kalau kalian ingat, ini tuh adalah masa atau fase analnya Sigmund Freud. Dan di fase anal ini Sigmund Freud bilang bahwa sama sekitar 18 bulan sampai 3 tahun. Nah di fase ini tapi Erik Erikson bilang ini adalah early childhood, bukan anal phase. Nah itu sudah ada perbedaan nama nih di sini. Nah, benar sekali, Erik Erikson itu menentang atau tidak sepenuhnya setuju dengan pendapatnya Sigmund Freud bahwa fase ini itu hanya dipengaruhi oleh kepuasan anal anak kecil. Erikson ini bilang bahwa sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh itu loh. Sebenarnya ini itu dipengaruhi juga oleh, coba kita bayangkan ketika kita masih bayi, dan ketika sudah kita beranjak, ketika kita sudah bisa jalan, ketika kita sudah bisa ngomong banyak, ketika kita sudah bisa PAB mungkin, kita akan mendapatkan kepuasan kognitif, kepuasan motor, dan kepuasan kita secara kita akhirnya sudah bisa melatih atau mandiri terhadap diri kita sendiri. Makanya ego yang berkembang di sini adalah ego yang bertentangan di sini adalah otonomi versus rasa malu dan rasa ragu. Mengapa bisa demikian? Mengapa ego yang bertentangan itu adalah rasa malu dan rasa ragu? Seperti biasa, saya akan mengupas satu persatu. Yang dimulai dari ego yang sintoniknya dulu, yaitu otonomi. Kita kasih contoh aja langsung ya. Ketika masa ini kita itu saat kita itu dilatih atau fase toilet training, kita bisa berhasil dalam toilet training itu, kita akan menghasilkan otonomi atau kemandirian kita dalam mengontrol tubuh kita. Nah selanjutnya adalah rasa malu dan ragu. Mengapa bisa demikian? Coba kita bayangkan ketika kita toilet training, tapi orang tua kita itu marah-marah mulu ketika kita tidak bisa, ketika kita mengompol sembarangan, ketika kita mengeluarkan buang air besar sembarangan, orang tua kita marah-marah mulu gitu, kayak
pasti kan kita juga akan malu kan terhadap diri kita sendiri. Ya itu malu karena dimarah-marahin terus, karena kita tidak bisa terus, karena kita gagal terus. Nah akhirnya malu itu adalah pertentangan yang distonik atau negatif di masa perkembangan ego ini. Makanya di sini itu menghasilkan atau kekuatan idealnya adalah kemauan atau will. Nah di fase selanjutnya ada yang namanya fase play age. Nah di play age ini berkisar pada umur 3 sampai 5 tahun. Di fase ini lagi-lagi tidak sepenuhnya setuju, bukan menentang guys, tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Sigmund Freud yang bilang bahwa di fase ini tuh anak-anak sangat dipengaruhi yang namanya Oedipus kompleks. Nah Eric ini membantah bahwa sebenarnya Oedipus kompleks itu tidak sepenuhnya yang mempengaruhi pada perkembangan anak di sini, melainkan juga ada banyak faktor lain seperti masa mereka bermain dengan temannya, fase dia meniru bahasa, meniru budaya, dan meniru lingkungan sekitar ya. Jadi tidak hanya Oedipus kompleks saja. Nah di fase ini tuh ego yang bertentangannya adalah inisiatif versus rasa bersalah. Mengapa demikian? Nah sebenarnya ini mirip-mirip dengan yang tadi, yaitu rasa bersalahnya karena mereka mungkin ketika mereka bayi atau ketika mereka umur 3-5 tahun, kita sering banget ketemu balita umur segitu tuh yang ingin semuanya mereka yang mengatur. Sebagai contoh, saya pernah ketika saya ingin memasang Lego, ingin bermain, dan ketika di samping saya ada sepupu saya, dia itu selalu ingin mengatur sendiri, selalu ingin aku aja gitu. Nah mungkin ketika dia ingin aku aja seperti itu dan kita itu marah, kita itu menentang bahwa apaan sih masih bocil juga gitu, masa bisa gitu. Nah akhirnya mereka timbul yang namanya rasa bersalah karena mungkin dibentak ataupun diomeli ataupun dikeraskan oleh pengasuhnya ataupun oleh lingkungan sekitar ketika mereka ingin melakukan inisiatif. Dan ego sintoniknya adalah inisiatif. Inisiatif itu seperti yang tadi, ketika mereka ingin melakukan sesuatu, ingin menunjukkan bahwa mereka itu bisa, kita persilahkan mereka untuk melakukan hal tersebut, yang akhirnya menimbulkan keinisiatifan anak. Nah, ego ideal yang akan ditunjukkan atau dikembangkan pada masa ini adalah purpose atau tujuan. Nah, fase selanjutnya adalah school age atau umur kita bersekolah. Nah, pada masa ini itu, ego yang bertentangan adalah industri versus inferioritas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa namanya school age. Di sini itu kita sudah mulai sekolah. Nah, mengapa ego yang bertentangan itu adalah industri versus inferioritas adalah kita itu sekolah itu adalah ketika kita SD atau sekitar umur 6 tahun. Nah, di masa itu kita itu ditunjukkan bahwa hidup itu atau lingkungan itu memiliki yang namanya struktur yang seperti industri, struktur seperti kita sedang bekerja. Seperti contohnya adalah ketika kita bersekolah, di kelas kita itu sudah memiliki yang namanya guru. Bahkan kita dimulai dari atas adalah kepala sekolah, guru, ketua kelas, dan murid. Pada masa itu, anak-anak itu diajarkan yang namanya industri. Makanya ego yang bertentangannya adalah industri versus inferioritas. Ego yang positif atau sintoniknya adalah industri, dan yang negatif atau distoniknya adalah inferioritas. Mengapa demikian? Nah, dimulai dari inferioritas dulu, mungkin ego yang negatif. Mengapa bisa seperti itu? Coba kita bayangkan ketika ada anak yang kurang mampu secara akademik atau kurang mampu secara berpikirnya pada masa atau pada anak-anak lainnya. Nah, mereka itu akan cenderung bakal menarik diri atau bahkan cenderung merasa bahwa mereka itu tidak mampu. Mereka akan merasa rendah diri dan mereka akan merasa bahwa mereka itu tersingkirkan dari rekan-rekannya atau terpundur atau bahkan terbawahkan dari rekan-rekannya, yang makanya muncul yang namanya inferioritas atau rasa tidak berdaya. Nah, ego yang positifnya yaitu industri, yaitu kita mulai bisa berteman secara formal, kita sudah mulai bisa memiliki struktur yang real di masyarakat. Kita bersekolah, kita mendapatkan status kita yang beda dari keluarga, yaitu sebagai siswa. Makanya akan menimbulkan masa yaitu pertentangan, yaitu industri. Nah, di sini uniknya adalah Erik Erikson itu akhirnya dia setuju guys dengan Sigmund Freud. Sigmund Freud menyatakan bahwa umur segini itu adalah fase latensi.
Nah, fase latensi itu apa? Fase latensi itu kalau kalian ingat adalah fase di mana hasrat seksual manusia atau hasrat seksual anak itu disalurkan kepada hal-hal yang beda, hal-hal yang bukan seksual, yaitu bermain atau mungkin menyalurkan hobi seperti main bola, seperti petak umpet gitu, bermain lah intinya lah ya. Nah, Sigmund Freud itu menyatakan bahwa fase umur 6 tahun sampai 11 tahun itu adalah fase latensi, dan itu disetujui oleh Erik Erikson. Dia itu setuju bahwa fase ini tuh emang anak-anak itu hasrat-hasrat atau id-nya itu sedang disalurkan ke hal-hal yang seperti itu bermain dan hal-hal yang mungkin bisa bersifat tidak seksual. Nah, pada fase ini ego ideal yang akan ditimbulkan oleh atau akan dikembangkan oleh anak umur segitu adalah kompetensi, rasa kita ingin mengalahkan, rasa kita ingin berkompetitif itu disalurkan atau dikembangkan pada usia 6 sampai 11 tahun, sekitar segitu. Tidak ada usia pasti, ingat ya guys, dalam psikologi itu tidak ada usia pastinya, itu hanya kisaran saja. Tahapan selanjutnya ada pubertas. Pubertas dalam teori Erik Erikson ini disebut sebagai genital maturation atau pendewasaan genital. Pubertas sendiri ditandai dengan menstruasi pada anak perempuan dan dewasa pada anak laki-laki. Tahapan selanjutnya adalah masa adolescence. Apakah itu masa adolescence? Masa adolescence adalah masa transisi dari masa pubertas ke masa young adulthood. Masa adolescence ini disebut sebagai masa yang paling krusial dalam perkembangan pembentukan karakter seseorang. Karena di masa adolescence ini, manusia akan mengalami yang namanya role confusion atau kebingungan peran. Jadi memang di masa ini, manusia akan mempertanyakan, apakah peran dia di masyarakat? Siapa dia? Manusia akan mengalami banyak pertanyaan seperti itu. Hasilnya, para adolescents akan mencari jati diri dengan mencoba berbagai banyak hal. Manusia akan banyak mengalami eksplorasi pada masa ini. Makanya masa ini disebut masa yang sangat krusial, karena kalau manusia salah tempat mengeksplorasikan dirinya di masa ini, dampak buruk yang akan didapat mungkin akan jangka panjang. Contohnya seperti anak yang masuk ke pergaulan bebas, mungkin dampak negatifnya akan terasa jangka panjang. Nah, meskipun manusia dalam masa adolescence ini mengalami krisis identitas dan mengalami eksplorasi, tapi kekuatan terbesar dari adolescence menurut Erik Erikson adalah fidelity, yaitu kesetiaan. Fidelity atau kesetiaan merupakan kemampuan untuk berkomitmen secara sukarela. Setelah tahapan adolescence, manusia akan mengalami tahapan selanjutnya yang dinamakan young adulthood atau dewasa muda. Young adulthood ini biasanya dialami manusia 19 sampai 30 tahun. Tergantung dari kesiapan egonya masing-masing dalam menyelesaikan masa adolescence yang sebelumnya. Bagi sebagian orang, mungkin masa young adulthood ini merupakan masa yang sebentar. Tapi bagi sebagian orang yang lain, masa young adulthood ini juga bisa menjadi masa yang sangat lama loh. Orang yang sedang dalam masa young adulthood harus mengalami yang namanya pendewasaan genital, juga akan mengalami konflik antara intimacy dan isolation, dan akan memiliki love atau cinta sebagai kekuatan utamanya. Yang pertama ada pendewasaan genital. Pendewasaan genital itu baru bisa kita rasakan saat dalam masa young adulthood. Genitality yang sebenarnya baru bisa kita rasakan pada masa adulthood, di mana hubungan genital dibangun dengan mutual trust atau rasa percaya satu sama lain, juga untuk memuaskan satu sama lain, bukan hanya memuaskan salah satu pihak saja. Dan saling sharing sexual satisfaction yang stabil dengan orang yang dicintai. Nah, kondisi ini hanya bisa didapatkan dalam intimate relationship yang dimana hanya dimulai dari adulthood yang bisa merasakan intimate relationship yang sebenarnya. Karena menurut teori ini, intimacy sendiri baru bisa kita dapatkan jika kita sudah memenuhi atau bisa stabil dengan ego kita sendiri. Lalu, apa yang terjadi pada orang-orang yang memiliki ego yang belum stabil? Nah, yang akan terjadi pada diri mereka itu, antara mereka akan menarik dirinya dari kehidupan psikososial yang intim, atau mereka akan mencari keintiman itu dari hubungan seksual yang tidak berarti. Nah, padahal kan hubungan yang intim itu sendiri merupakan
merupakan hubungan yang penuh akan kemauan dan kerelaan untuk berbagi kepercayaan satu sama lain. Contohnya itu seperti melakukan pengorbanan, kompromi, juga komitmen. Nah, kalau dari ciri-cirinya, sepertinya kita bisa ambil contoh pernikahan sebagai hubungan yang intim menurut ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Makanya banyak orang menikah di usia dewasa muda ini. Lalu banyak sekali pernikahan yang gagal. Itu kenapa? Balik lagi, artinya dia memang belum memiliki identitas yang stabil. Atau dalam kalimat lain, kita bisa sebutkan bahwa dia memiliki kegagalan dalam pencarian identitas di masa sebelumnya. Lalu ada isolation, yaitu lawan dari intimacy, atau yang Erik Erikson sebut sebagai keadaan seseorang yang tidak berkapasitas untuk sharing intimacy dengan orang lain. Kira-kira kenapa sih orang bisa mengalami isolation ini? Nah, menurut Erikson, seseorang bisa mengalami isolation ini karena orang tersebut belum bisa bertanggung jawab akan hal-hal dewasa. Lalu, apa dampak bagi seseorang yang mengalami isolation ini? Tentunya yang paling jelas, seseorang ini akan mengalami ketidaksiapan dalam menghadapi tahapan-tahapan kehidupan yang selanjutnya setelah yang adulthood. Lebih besar merasakan ketakutan untuk menjalani kehidupan selanjutnya, tentunya lebih besar pula kemungkinan untuk melakukan isolasi ini. Dan lebih terisolasi seseorang, maka akan lebih sulit bagi orang tersebut untuk merasakan cinta. Padahal, cinta merupakan kekuatan dasar dari masa yang adulthood ini. Cinta pada masa yang adulthood diartikan sebagai komitmen, sexual passion, kompetisi, dan juga pertemanan. Cinta juga bisa membantu seseorang untuk productively dalam menghadapi tahapan-tahapan perkembangan kehidupan selanjutnya. Nah, setelah masa yang adulthood selesai, manusia akan mengalami masa adulthood, yaitu masa dewasa. Masa dewasa ini akan terjadi ketika seseorang sudah mengetahui tempat dan fungsinya dalam lingkungan sosialnya. Secara usia, menurut teori ini, masa adulthood dimulai dari usia 31 sampai usia 60 tahun. Dan ini merupakan masa terpanjang dalam kehidupan perkembangan manusia. Nah, tahap psikoseksual yang dialami adalah procreativity. Dalam procreativity ini, para adulthood memilih untuk melakukan hubungan genital dengan pasangan intimasinya. Lalu bagaimana dengan kehidupan psikososialnya? Di masa adulthood ini, mengalami krisis psikososial yaitu generativity versus stagnation. Generativity ini sendiri ditandai dengan keinginan seseorang untuk merawat generasi selanjutnya dan menjadikan generasi selanjutnya itu lebih baik dari generasinya. Nah, generativity ini selaras dengan basic strength dari masa adulthood ini, yaitu care atau kepedulian. Kalau generativity ini tuh kan terkesannya seorang adulthood itu sangat produktif. Nah, kalau stagnation atau lawan dari generativity melakukan hal sebaliknya. Stagnation ini ditandai dengan adulthood yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya mementingkan kepada kemajuan dirinya sendiri tanpa ada keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk dunia atau generasi selanjutnya. Kali ini kita masuk ke tahapan perkembangan manusia yang terakhir, yaitu old age atau masa tua. Digolongkan dalam penggolongan old age jika sudah berusia lebih dari 60 tahun. Old age ini memiliki generativity-nya sendiri. Kehidupan psikoseksualnya memang sudah berubah. Menurut teori ini, orang-orang pada masa old age merasakan kepuasannya itu dalam indera yang lain. Juga menurut Erik Erikson, pria pada masa old age sudah tidak memiliki hasrat seksualnya lagi, tapi diganti dengan rasa mencintai seperti kepada anak atau kepada cucu. Dan untuk para wanita old age diganti dengan rasa keingintahuan mereka yang besar terhadap politik atau terhadap berita-berita dunia lainnya. Di sini juga mereka mengalami krisis, yaitu kritik versus despair. Orang yang memiliki integritas yang tinggi terhadap dirinya sendiri, kecil kemungkinan merasakan despair. Old age juga mengalami dua sisi, yaitu bisa bahagia atau juga bisa depresi. Jika mereka sering bersosialisasi atau tidak menutup diri dengan orang banyak, maka kecil kemungkinan untuk despair dengan kehidupannya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan atau metode yang digunakan oleh Erik Erikson terhadap penelitiannya ini, yaitu terhadap teori psikososial, perkembangan psikososial dari Erik Erikson.
Namun saya akan menjelaskan hanya metode-metode unik yang tidak biasa digunakan oleh researcher atau peneliti lainnya. Yang pertama adalah metode yang di bidang antropologis. Nah, pada metode ini Erik Erikson itu berkunjung ke bangsa Yurok namanya sekitar tahun 1937-an, sekitar tahun segitu. Beliau datang ke situ dan beliau melihat fenomena bahwa pada masa sebelumnya tahun 1910-an, bangsa Yurok itu terkenal dengan bangsa pemburu, bangsa yang liar, bangsa yang semuanya bahan dasar pangan, sandang, nah itu didapatkan oleh berburu. Namun ketika revolusi, berburu itu sudah tidak lagi digunakan atau sudah tidak lagi relevan pada zamannya, yaitu pada zaman pada tahun 1937. Masyarakat berpindah dari berburu ke pertanian, yang menyebabkan anak-anak di situ itu kehilangan atau mendapatkan namanya krisis identitas. Bukan anak-anak, sebenarnya anak-anak dan masa remaja, beliau bilangnya. Nah, Erik Erikson itu melihat bahwa perbedaan atau pergantian tradisi budaya itu menyebabkan yang namanya krisis identitas pada masa remaja yang memengaruhi ego pada perkembangan selanjutnya. Nah, Erik Erikson juga ada dua, yaitu ada yang antropologis. Ini yang uniknya guys, ada yang antropologis dan ada yang psikohistoris. Mungkin kita semua tidak familiar dengan kata-kata itu. Psikohistoris adalah bagaimana beliau itu meneliti antara psikoanalisis dengan historis. Bab digabung menjadi psikohistoris, yaitu beliau membaca atau mempelajari biografi dari tokoh-tokoh fenomenal. Contohnya adalah Mahatma Gandhi, Hitler, sampai ke Martin Luther King. Bukan Martin Luther King Jr. ya, Martin Luther King yang waktu saat itu revolusi gereja. Nah, di sini itu banyak sekali tokoh-tokoh yang mengkritik, sampai saat ini pun juga masih dikritik. Banyak yang bilang bahwa kita itu tidak bisa meneliti psikoanalisis itu secara sejarah saja, karena kita tidak bertemu orangnya secara langsung, kita tidak mau ngobrol, kita tidak bagaimana, kita tidak tahu apapun tentang isi otaknya, kita hanya membaca bukunya saja, dari biografinya, dari sejarahnya. Makanya metode ini tuh banyak dikritik sehingga dibilang tidak valid, banyak ditentang dan dianggap tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, setelah dari teori 8 tahap perkembangan psikososialnya Erikson ini, kita bisa simpulkan bahwa Erikson ini mempunyai pemikiran yang besar tentang perkembangan manusia, yang dimana jika Freud mengatakan perkembangan manusia itu akan stop di masa kanak-kanak saja, justru Erikson ini membantah bahwa perkembangan manusia itu akan terus berlanjut seumur hidupnya, bahkan ketika di usia tuanya. Nah, yang salah satunya yang jadi pembahasan dari teori ini yaitu tentang generativitas. Generativitas itu apa? Generativitas itu keadaan di mana kita bisa menciptakan atau menghasilkan sesuatu untuk generasi kita berikutnya. Bukan cuman untuk mempunyai anak, tapi bisa melalui kita mengajar, membimbing, bercerita pengalaman, ataupun berkarya. Nah, ini terbukti dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh McAdams dengan menggunakan suatu kuesioner yang dinamakan LGS, Loyola Generativity Scale, yang dimana hasilnya itu orang tua yang dengan generativitas yang tinggi akan menghasilkan anak dengan kepercayaan diri, rasa tingkat bahagia yang lebih baik, dan optimisme terhadap masa depannya. Nah, kebalikan dari si generativitas ini yaitu stagnasi, yaitu keadaan di mana seseorang terlalu terfokus pada dirinya sendiri tanpa memedulikan orang lain. Nah, dulu orang berpikiran bahwa generativitas dan stagnasi itu tuh selalu berlawanan, tetapi ada penelitian baru yang dilakukan oleh Van Hill beserta rekan-rekannya dengan menggunakan LGS tadi, menunjukkan bahwa generativitas dan stagnasi itu bisa saling berhubungan, saling barengan datangnya. Contohnya tuh ketika kita tahu, kita merasakan peduli, kita tahu rasanya berbagi, tetapi karena adanya masalah dalam diri kita dan kita terlalu terfokus pada diri kita sendiri, jadinya kita tidak akan bisa melakukan sifat peduli itu, sifat berbagi itu. Dari sini intinya menurut Erikson,
masa dewasa itu merupakan pilihan antara kita mau terus berkembang atau kita mau berhenti aja. Jika kita memilih untuk berkembang, kita memilih untuk generativitas, maka hidup kita itu akan jadi lebih bermakna, lebih merasakan arti dari kehidupan itu seperti apa. Sedangkan jika kita memilih untuk stagnasi atau tetap terfokus pada diri kita sendiri, maka yang akan ada dalam diri kita itu akan ada rasa kekosongan, rasa kehampaan di dalam diri kita. Dan di sini Erikson juga mengingatkan bahwa selama kita memberi, selama kita membimbing, selama kita peduli kepada orang lain, maka selama itu juga kita akan terus tumbuh berapapun usia kita.